Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denia Rahma Fazriani dengan NIM 2018-010037 dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta. Baiklah, saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Tinjauan Yuridis terhadap Pembinaan Narapidana pada masa pandemi COVID-19 di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Dengan dosen pembimbing yang pertama, Bapak Hadi Mahmud SHMH, dan dosen pembimbing yang kedua, Bapak Hafidz Zakaria SHMH. Latar belakang. Adapun yang melatar belakangi dari judul proposal skripsi saya adalah yang pertama, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 1 Ayat 3, bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum, yang mana segala urusan yang ada di Indonesia akan diselesaikan secara hukum. Hukum adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang berfungsi dalam mengatur tingkah laku manusia untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Dan untuk menciptakan keadaan tersebut, maka harus melibatkan segala aspek kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 1 Ayat 1 bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Yang ketiga, mengenai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, menurut Pasal 1 Angka 1 bahwa pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana, dan anak didik pemasyarakatan. Pada awal tahun 2020, WHO menyatakan pandemi COVID-19 secara global. Selanjutnya di Indonesia pada tanggal 13 April 2020 melalui keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 menetapkan bahwa COVID-19 sebagai bencana non-alam yang mana penyebaran virus tersebut adalah sebagai bencana alam. Dari fenomena tersebut, permasalahan kejahatan di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan yang cukup meningkat. Hal ini terlihat dari peningkatan angka kejahatan yang ditangani oleh Polri maupun dari data lembaga pemasyarakatan. Meningkatnya angka kejahatan tersebut karena pada masa pandemi ini sangat berpengaruh terhadap segala aspek kehidupan, terutama dalam bidang ekonomi. Sehingga dari berbagai kejahatan yang ada, jika dikaitkan dengan negara hukum, maka tindak kejahatan tersebut harus diproses sesuai hukum. Yang mana pada akhirnya dilakukan pembinaan di lembaga pemasyarakatan agar menjadi manusia yang baik dan dapat diterima oleh masyarakat setelah selesai dari masa hukumannya. Di dalam lembaga pemasyarakatan, dalam hal pembinaan narapidana, diberikan program pembinaan dan pembimbingan seperti pembinaan kepribadian dan kemandirian. Namun pada sekarang ini berkaitan dengan masa pandemi COVID-19, maka kegiatan tersebut dilakukan harus sesuai dengan kebijakan pemerintah, yaitu dengan melakukan beberapa prosedur yang mana dalam rangka mengupayakan agar virus corona tidak menyebar di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Khususnya berkaitan dengan program pembinaan narapidana pada masa pandemi COVID-19 ini, dalam pelaksanaannya wajib mematuhi protokol kesehatan sesuai aturan pemerintah, seperti sebelum memulai kegiatan harus mencuci tangan,
menggunakan cairan pembersih tangan pada pintu masuk, pemeriksaan suhu tubuh, menjaga jarak saat kegiatan program pembinaan, melakukan pembersihan ruangan dan lingkungannya secara rutin setiap hari, menyemprotkan disinfektan, menghentikan barang atau makanan dari luar lembaga pemasyarakatan. Lalu keluarga narapidana yang membesuk tidak boleh secara langsung tetapi menggunakan aplikasi Zoom atau daring. Program pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan sendiri harus berjalan dengan maksimal walaupun sedang masa pandemi COVID-19. Karena program pembinaan adalah suatu kegiatan yang utama di dalam lapas yang mana bertujuan agar warga binaan ketika keluar dari lapas menjadi manusia yang seutuhnya, yang menyadari kesalahannya, mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, serta aktif berperan dalam pembangunan dan hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dengan demikian, tujuan dari pidana penjara adalah selain untuk menimbulkan rasa derita karena kehilangan kemerdekaannya, juga untuk membimbing terpidana agar bertaubat dan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Selanjutnya, dalam hal pembinaan narapidana pada masa pandemi ini tentu lembaga pemasyarakatan mengalami beberapa kendala. Pada lingkungan unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan berpotensi resiko tinggi dalam penularan penyakit COVID-19. Hal ini berkaitan dengan ratusan sampai ribuan narapidana hidup bersama dalam waktu yang lama pada lingkungan yang tertutup. Apalagi apabila peningkatan kejahatan yang cukup tinggi sehingga berpotensi pada overkapasitas hunian, menyebabkan potensi penularan di dalam lembaga pemasyarakatan jauh lebih tinggi daripada di masyarakat. Melihat dari fenomena di atas, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian skripsi di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta dengan mengangkat judul Tinjauan Yuridis terhadap Pembinaan Narapidana pada masa pandemi COVID-19 di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Selanjutnya, rumusan masalah. Di sini saya mengambil dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pembinaan narapidana pada masa pandemi COVID-19 di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Yang kedua, apa saja kendala yang timbul dalam pembinaan narapidana pada masa pandemi COVID-19 di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Selanjutnya, apakah tujuan dari penelitian ini? Tujuan dari penelitian ini ada dua, yaitu tujuan objektif dan tujuan subjektif. Untuk tujuan objektif, yang pertama untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana pembinaan narapidana pada masa COVID-19 di Lapas kelas 2B Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja kendala yang timbul dalam pembinaan narapidana pada masa COVID-19 di Lapas kelas 2B Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Untuk tujuan subjektif, yang pertama, syarat untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar sarjana program studi ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta. Yang kedua, membandingkan teori yang diperoleh dari bangku kuliah dengan praktek yang dilaksanakan di lapangan. Yang ketiga, menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam bidang ilmu hukum, khususnya dalam ilmu pengetahuan pada umumnya. Yang selanjutnya, manfaat hasil penelitian. Manfaat penelitian di sini ada dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Di mana manfaat secara teoritis yaitu untuk kalangan akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai wawasan untuk penulis dan pembaca dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pidana, sehingga dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya. Selanjutnya, manfaat secara praktis, yaitu diharapkan dapat mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama kuliah. Dan diharapkan dapat memberikan masukan dan manfaat bagi semua pihak, terutama
sumbangan pemikiran dan pertimbangan bagi seluruh masyarakat dalam pembinaan narapidana pada masa pandemi COVID-19 ini di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Wonosari Gunung Kidul, Yogyakarta. Landasan teori. Yang pertama, tinjauan umum tentang tinjauan yuridis. Tinjauan yuridis diartikan sebagai pemeriksaan yang teliti, pengumpulan atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang. Yang kedua, tinjauan umum tentang pembinaan. Pembinaan adalah suatu kegiatan yang mana untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani, narapidana dalam wujud sistem pemasyarakatan. Yang ketiga, tinjauan umum tentang narapidana. Narapidana adalah setiap individu yang melakukan pelanggaran hukum yang berlaku dan kemudian diputus oleh hakim yang putusannya berupa vonis pidana penjara. Selanjutnya ditempatkan di lembaga pemasyarakatan untuk menjalankan masa pidananya dan berhak mendapatkan pembinaan. Yang keempat yaitu tinjauan umum tentang COVID-19. COVID-19 ini adalah penyakit berjenis baru yang penyebarannya hingga mendunia. Penyakit ini ditandai dengan demam dan gejala pernafasan seperti batuk, sesak nafas, dan kesulitan bernafas. Bahkan dapat menyebabkan kematian. Virus tersebut tidak hanya mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat secara umum, namun juga mempengaruhi aktivitas ekonomi, sosial, psikologi, budaya, politik, pemerintah, pendidikan, olahraga, agama, dan sebagainya. Yang kelima adalah tinjauan umum tentang lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu lembaga yang menegakkan hukum berkaitan dengan pembinaan yang dilakukan terhadap para narapidana. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dalam penelitian ini mengkaji hukum dengan kegiatan pemeriksaan terhadap semua ketentuan dan peraturan yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam badan hukum atau badan pemerintahan. Selanjutnya nomor 2, sifat penelitian. Sifat penelitian yang digunakan menggunakan sifat penelitian deskriptif. Sifat penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lainnya. Yang ketiga, lokasi penelitian. Lokasi dalam penelitian ini saya lakukan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Wonosari Gunung Kidul, Yogyakarta. Yang keempat, jenis data. Adapun jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis data primer dan jenis data sekunder. Yang kelima, sumber data. Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier. Yang keenam, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Yang ketujuh, teknik analisa data. Teknik analisa data menggunakan deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif yaitu dengan mengungkapkan fakta, keadaan, fenomena, variabel, keadaan saat penelitian, dan menganalisis sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, yang kemudian dihubungkan dengan realita kenyataan yang ada. Langkah-langkah selanjutnya menyusun hasil penelitian sehingga bisa ditarik kesimpulan yang baru. Selanjutnya, jadwal rencana kegiatan penelitian. Untuk persiapan penyusunan proposal, bimbingan penulisan proposal, seminar proposal akan dilaksanakan pada bulan Oktober. Untuk persiapan penelitian, pengumpulan data, pengolahan data akan dilaksanakan pada bulan November. Untuk analisis data, penyusunan hasil penelitian ke dalam bentuk penulisan hukum akan dilaksanakan pada bulan Desember. Untuk sidang komprehensif, perbaikan, penjilitan, dan pengesahan akan dilaksanakan pada bulan Januari.
Sistematika skripsi. Agar memahami isi dari skripsi ini, maka akan disusun dalam bab-bab yang secara berurutan, yaitu bab 1, pendahuluan. Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, jadwal penelitian, sistematika skripsi. Bab 2, landasan teori. Dalam bab ini akan diuraikan tentang teori pendukung yang terkait dengan penelitian, antara lain tinjauan umum tentang tinjauan yuridis, tinjauan umum tentang pembinaan, tinjauan umum tentang narapidana, tinjauan umum tentang COVID-19, tinjauan umum tentang lembaga pemasyarakatan. Bab 3. Deskripsi umum lembaga pemasyarakatan kelas 2B Wonosari. Pada bab ini akan diuraikan tentang lokasi lembaga pemasyarakatan kelas 2B Wonosari, visi dan misi lembaga pemasyarakatan kelas 2B Wonosari, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi petugas pemasyarakatan, jumlah narapidana di lembaga pemasyarakatan. Bab 4 yaitu analisis dan pembahasan. Dalam bab ini akan diuraikan tentang pelaksanaan pembinaan narapidana pada masa COVID-19 di lembaga pemasyarakatan kelas 2B Wonosari Gunung Kidul Yogyakarta dan kendala dalam pelaksanaan pembinaan narapidana pada masa COVID-19 di lembaga pemasyarakatan kelas 2B Wonosari Gunung Kidul Yogyakarta. Bab 5 adalah penutup. Dalam bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan dan saran-saran. Demikianlah presentasi proposal penelitian saya. Bila ada kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.